Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Bertemu kembali dengan kami guru bahasa Indonesia kamu di kelas 7. Materi kita yaitu mengenai cerita fantasi. Pengertian dari cerita fantasi itu sendiri ialah teks narasi yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata terbagi menjadi dua. Yang pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu, di mana semua yang terdapat pada cerita ini tidak terjadi di dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, kemudian cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita fantasi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Nah, kita masuk sekarang ciri-ciri fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan misterius. Yang kedua, ide ceritanya terbuka, tidak dibatasi oleh kenyataan. Yang ketiga, latarnya menembus ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya unik, rekaan penulis. Yang kelima, hayalan semata. Dan yang keenam, bahasanya non-formal. Unsur-unsur cerita fantasi. Ini merupakan gambaran dari unsur-unsur cerita fantasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari unsur cerita fantasi itu sendiri. Yang pertama adalah tema, yaitu ide yang paling mendasar untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang ketiga, alur, yaitu jalan cerita ataupun jalan peristiwa. Yang keempat, setting atau latar, terbagi menjadi ada tempat, waktu, dan juga suasana dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang ketujuh adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Kita masuk ke dalam struktur cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan alur cerita kepada pembaca. Yang kedua, komplikasi, yaitu bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju klimaks permasalahan. Selanjutnya, resolusi, yaitu penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Yang keempat adalah ending, merupakan penutup cerita fantasi. Ending sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni happy ending ataupun sad ending. Nah, selanjutnya itu kita belajar mengenai kaidah kebahasaan teks fantasi. Yang pertama itu adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Yang kedua, penggunaan kata yang menserap panca indera untuk deskripsi latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan penggunaan untuk berfungsi menggerakkan cerita.
Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Oke, sampai di sini materi kita mengenai cerita fantasi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk anak didik kami seluruhnya. Salam SFD, semangat fraternitas Dina.